Ya, jadi Mosa Cafe dan Galeri. Nah, untuk kafenya itu ada produk-produk food. Kita melihat menyediakan barang dan jasa, tapi hampir semuanya barang ya. Ya, Untuk jasanya sedikit sekali. sedikit Food itu baik makanan maupun minuman. minuman. Makanan lebih khusus ke snack-snack saja. Snack, siap. Sekali-sekali mungkin ada pesanan orderan misalnya nasi kotak itu baru kita layani. Tapi Layanin juga pesan kebanyakan nasi kotak. yang kafe itu langsung bisa dinikmati di sini. Nah, itu yang menyediakan layanan bisa dinikmati di tempat. Sedangkan galeri itu produk-produk kemasan. Pemesan. Nah, itu Seperti selain pemerintah, pesanan pemerintah yang sudah jadi tuntutannya baik. langganan Bagi- kita untuk penanganan stunting dan gizi buruk di pemerintah provinsi, tapi juga pelanggan-pelanggan lain yang di luar program-program pemerintah. Dan satu lagi, kita dari galeri itu berkembang lagi ada Mosa Schoolpreneur. Jadi kami kebetulan sudah mendapat pelatihan, kita ingin berbagi juga ke Teman-teman yang teman-teman lain. UMKM Siap, atau siap. kelompok-kelompok apa saja di desa, di kelompok-kelompok yang ingin mengembangkan usaha di Kelor, kita backup. Selamat datang di Oma, obrolan mahasiswa akhir. Baik teman-teman, hadir bersama kita ada Bapak owner dari Cafe Moza. Buat teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kita bersama orang tua, bukan bersama mahasiswa lagi. Tapi kita perlu telusuri lebih dalam bahwa keberadaan Bapak juga sangat menguntungkan, itu sangat menguatkan posisi atau eksistensi kita sebagai mahasiswa. Begitu ya teman-teman, mungkin itu sebagai klarifikasi untuk supaya menjelaskan kepada teman-teman bahwa kami bukan hanya menghadirkan mahasiswa, tapi kami juga menghadirkan orang tua yang berdampak bagi mahasiswa. Bapak, baik, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk bisa masuk dalam kami punya konten obrolan mahasiswa akhir. Baik Pak, sebelumnya mungkin ini sebagai perkenalan bahwa teman-teman ini adalah Cafe Moza, teman-teman tempat kita bisa nongkrong. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan kenapa sampai ada ini Cafe Moza dan sejak kapan itu Cafe Moza. Mungkin juga perkenalan juga kepada teman-teman yang nanti bisa ini bisa gabung di Cafe Moza atau bisa nongkrong di sini. Apa? Baik, terima kasih Om Deki dan teman-teman dari obrolan mahasiswa akhir, Oma ya. Wih, keren ini Siap. Oma. Ya, terima kasih untuk memilih Mosa, dan teman-teman sudah sering ke sini, kami juga Siap. berterima kasih. Ya. Mungkin mudah-mudahan bisa merasa nyaman di sini, bisa membantu tugas-tugas atau urusan lain. Siap. Baik, jadi Mosa Cafe dan Galeri. Perkenalkan, saya Frans Tio, ownernya bersama Ibu. Nah, Mosa Cafe dan Galeri ini sejarahnya berawal sekitar bulan September tahun 2019 bersamaan dengan masa pemerintahannya gubernur pemerintah sebelumnya, Gubernur Pak Victor Laiskodat dan Pak Yosef Naisoi. Kebetulan beliau berdua setelah mengkampanyekan, tapi juga setelah dilantik menjadikan ini program pemerintah provinsi. Siap. Dan kami kebetulan berada di lingkungan situ, kita mendapat pelatihan-pelatihan dan pembekalan-pembekalan. Pemerintah juga membantu kami melalui instansi terkait, mesin-mesin, kemudian ada juga dukungan ya, pemesanan produk segala macam, sehingga akhirnya kita berani untuk bentuk ini Moza Cafe. saya bilang, wah ini modal awal sudah ada. Sudah ada ini. Modal awal sudah ada. Dari pelatihan semua ya. dibantu lagi itu. Wah, itu saya mendukung bahwa hal itu menjadi motivasi juga untuk kita sebagai mahasiswa, teman-teman yang lain untuk nanti mungkin bisa tanpa pelatihan pun kita bisa datang di sini, mungkin teman-teman juga datang ke sini, teman-teman bisa lihat di Moza Cafe ada tulisan layanan konsultasi bisnis. Bahwa teman-teman itu kita bisa berdiskusi dengan Bapak bagaimana menjadi pembisnis yang hebat di sini. Bapak, mungkin terima kasih Bapak sudah menjelaskan tadi terkait dengan kenapa Moza ini dibentuk. Lalu yang ingin saya tanyakan di Moza Cafe ini, Moza Cafe and Gallery ini, apa yang Bapak sediakan di sini? UMKM atau seperti apa? Atau hanya sekedar tempat nongkrong atau tempat diskusi atau bagaimana? Mungkin ada gambaran yang Bapak mau
capai dari dibentuknya Moza Cafe ini? Ya, jadi Moza Cafe dan Galeri. Nah, untuk kafenya itu ada produk-produk food. Kita melihat menyediakan barang dan jasa, tapi hampir semuanya barang ya. Ya. Untuk jasanya sedikit sekali. Sedikit. Food itu baik makanan maupun minuman. Makanan lebih khusus ke snack-snack saja. Snack. Siap. Sekali-sekali mungkin ada pesanan orderan misalnya nasi kotak, itu baru kita layani. Tapi Layanin juga kebanyakan pesan nasi kotak. yang kafe itu langsung bisa dinikmati di sini. Nah, itu yang menyediakan layanan bisa dinikmati di tempat. Sedangkan galeri itu produk-produk kemasan. Kemasan. Nah, itu Seperti selain pemerintah, pesanan pemerintah yang sudah jadi tuntutannya baik, langganan kita untuk penanganan stunting dan gizi buruk di pemerintah provinsi, tapi juga pelanggan-pelanggan lain yang di luar program-program pemerintah. Dan satu lagi, kita dari galeri itu berkembang lagi ada Moza Schoolpreneur. Jadi kami kebetulan sudah mendapat pelatihan, kita ingin berbagi juga ke teman-teman yang lain. UMKM atau kelompok-kelompok apa saja di desa, di kelompok-kelompok yang ingin mengembangkan usaha di Kelor, kita backup. Bapak, teman-teman, terima kasih Bapak terkait dengan tadi yang Bapak jelaskan. Bapak sudah ada layanan untuk kita bisa konsultasi tadi, sudah kita ada arahan ataupun pembinaan juga. Saya lihat juga Bapak selama ini saya datang, saya tertarik sekali dengan Bapak punya produk, yaitu soal kelornya itu. Ada kopi kelor, ada juga teh kelor. Karena jujur di kampung saya, kelor itu masih kita jadikan untuk sayur saja. Sayur cadangan lah kita bilang begitu. Tapi ternyata sampai di sini saya baru temukan ternyata Bapak juga, memang saya pernah nonton juga terkait dengan pengelolaan kelor ini, tapi saya baru rasakan minum teh kelor, kopi kelor itu di Moza Cafe ini. Mungkin Bapak bisa kita bagikan kepada teman-teman, kenapa sampai ambil kelor ini juga untuk jadi produknya di sini. Baik, terima kasih. Kenapa memilih kelor? Pertama, tanaman ini hampir di semua wilayah di Nusa Tenggara Timur ada. Jadi bisa dibilang ini daerah tempat hidupnya yang terbaik di sini ya. Kita punya matahari juga yang bagus karena kelor butuh matahari untuk fotosintesisnya. Nah, saya kira ini secara keimanan Tuhan sangat adil. Daerah yang subur, komoditi yang lain padi ya. Di kampung yang di Lembor sama itu yang bagus-bagus yang padi, yang ini. Yang daerah kering-kering yang tandus tuh kelor itu sangat cocok. Dan hampir semua ada. Tapi juga kita punya permasalahan, hampir semua daerah ini PR berat untuk para kepala daerah mengatasi stunting. Persoalan di biayanya, bagaimana ngatasi tapi biayanya murah, mudah didapat. Kita bisa lihat dari struktur anggaran itu sudah sekian banyak dikeluarkan, belum tuntas juga. Kelor ini bisa. Kelor ini salah satu alternatif yang murah dan mudah didapat, dan yang sangat ini sudah menjadi diakui oleh lembaga WHO, lembaga-lembaga yang punya kredibilitas ini, perguruan tinggi yang penelitian bahwa ini salah satu tanaman ajaib yang pernah ditemukan di bumi. Itu herannya bisa semua kandungan nutrisi, maka dibilang superfood. Jumlah kalori ininya nutrisi jauh lebih banyak dan volume juga jauh lebih besar dari tanaman lain. Lalu Bapak terkait Bapak yang jelaskan tadi terkait dengan manfaat kelor juga, itu juga pengetahuan bagi kita teman-teman baru bagi saya juga. Mungkin Bapak juga bisa jelaskan tadi terkait Bapak bilang bahwa kelor itu sangat baik. Lalu saya ingin tanyakan terkait dengan produk-produk ini, teh dan kopi yang saya tadi tanyakan itu. Bapak produk sendiri, kita giling sendiri di sini, atau Bapak ambil di tempat lain yang produk-produk ini? Baik, kebetulan kami ada kelompok usaha terpadu begitu. Seperti saya tidak punya lahan, jadi kami ada kelompok bersama, ada sekitar beberapa UMKM. Ada yang khusus di bagian tanam saja. Itu dia punya lahan, punya kebun, dia tanam sampai dengan menjadi setengah jadi daun kering. Nah, ada lagi yang dia mungkin tidak terlalu suka yang seperti kafe, dia maunya mesin-mesin, hobinya mesin. Dia ngolah jadi lebih turunan lagi, misalnya tepung atau apa untuk membuat bahan bakunya, bakunya. Kami ini tunggu di bagian akhir, kita tinggal ambil, kemas, pasar, gitu. Jadi kami saling membutuhkan. Teman-teman sudah terstruktur sesuai yang bertani, tanamannya dibeli, kita beli. Teman-teman yang produksi kita juga beli dari mereka. Kemudian kita ke pasarnya,
kira-kira gitu. Kenapa itu kita omong soal produk dari teman-teman, kita bahas soal produk kelor. Kenapa saya tanyakan tentang produk kelor? Karena teman-teman mungkin nanti hadir di sini, teman-teman akan disajikan dengan warna hijau yang sangat memukau. Itu sudah menjadi keunikan di sini. Wah, hijaunya itu kita sudah pastikan ini kelornya pasti menjadi produk utamanya di sini. Lalu Bapak, ini kembali kepada soal Moza tadi. Selama dari tahun 2019 yang Bapak katakan tadi sampai dengan 2024 ini, mungkin Bapak pernah mengalami hambatan ataupun merasa bahwa kafe ini sepi sekali, apalagi posisinya yang berada di jauh dari keramaian lah, katakan begitu. Mungkin selama itu ada hambatan-hambatan apa yang Bapak rasakan atau seperti apa, Pak? Baik, dalam perjalanan Moza ini hampir semua pelaku usaha atau sektor apa saja mengalami pada waktu pandemi itu praktis hampir 2 tahun hampir semua vakum. Memang itu banyak yang terhambat itu. Namun kami karena Moza Cafe dan Galeri, kafenya memang karena pembatasan semua, kafenya tidak beroperasi. Apalagi karena kampus juga libur ya. Tapi untuk produk tetap jalan. Kebetulan penanganan pada waktu itu untuk termasuk pandemi semua juga dari kelor hingga pesanan-pesanan produk kemasan juga jalan. Kalau itu tidak terlalu mengganggu pembatasan sosial waktu itu sehingga kita bisa bikin di rumah 2-3 orang. Nah, itu bisa berjalan, tapi memang tetap tidak efektif. Tidak seramai atau sesuai target. Misalnya pasarnya harus gitu, kita pokoknya dapat seberapa saja sudah syukur. Lalu Bapak, saya lihat juga selama ini saya hadir di sini, saya melihat Bapak kehadiran kami di sini itu sangat didukung oleh Bapak. Mungkin juga itu juga ada latar belakangnya atau hal apa yang membuat Bapak, kami apalagi kita masih pada datang diskusi, Bapak selalu bilang, kamu kopi gratis saja, minum kasih snack gratis saja. Bapak itu merupakan, kami juga merasa, kita nyaman di sini. Mungkin itu mungkin dari kepribadian Bapak atau memang ada daya tarik, mungkin itu salah satu trik untuk daya tarik kami untuk datang terus di sini, untuk kita datang dan kembangkan ide duduk di Moza ini. Baik, kebetulan kami yang rata-rata di atas 3 tahun tuh kami sudah punya cukup pengalaman melanglang buana, pameran di sana sini. Dari situ kita tiap event kita belajar. Ternyata tidak sekedar produk atau pasar saja di bisnis, banyak hal yang dibutuhkan. Jadi kami memang memakai prinsip kita mengambil dari Pareto Principle. Nah, itu 20-80. Jadi kita agak mempertahankan 20% pelanggan setia seperti teman-teman yang sering ke sini. Karena teman-teman itu sumber omset 80%-nya dari situ untuk kafenya. Sedangkan galeri juga berlaku prinsip Pareto. Pesanan pemerintah juga masih berjalan. Itu juga 20% pelanggan setia kami. Namun kontribusinya terhadap omset 80%. Nah, itu yang kita betul-betul pertahankan. Tapi juga di sisi lain untuk kepentingan pasar umum, itu kami kebetulan kita juga memakai beberapa anjuran dari soal bisnis. Itu misalnya termasuk hospitality-nya, ada bonus topping-toppingnya gitu-gitu. Atau ada, itu memang dalam jangka panjang ya, itu tidak bisa langsung keunikan dari bisa merasakan saat itu tidak, dia mungkin anggaplah investasi itu kita tidak sekarang atau di lain waktu atau dari itu menjadi bencana juga bagi tempat-tempat usaha, terutama juga Moza ini, UMKM itu hampir berhenti. Bapak, ini merupakan hal yang cukup merugikan kita, hampir seluruh UMKM. Tapi Bapak juga menjelaskan Bapak dia tetap bisa hadir dalam situasi-situasi seperti itu, tetap menghadirkan dia punya produk walaupun kafenya tutup, produknya tetap dilancarkan. Lalu Bapak, mungkin ini terakhir tanyakan terkait harapan besar dari Bapak terkait dari hambatan lalu perjalanan dari 2019 sampai 2024 ini, harapan apa yang Bapak mau teruskan atau apa yang mau didapatkan dari Moza Cafe ini selain omong soal omset itu omong lain. Maksudnya kita merasa kami yang datang terus di sini itu merasa nyaman sekali. Mungkin Bapak punya harapan besar terkait dengan keberadaan Moza ini. Ya, jadi kebetulan memang dari awal visi dan misi kita sudah terprogram. Seperti visi kita itu untuk mendukung penanganan stunting, zero stunting dengan menuju Indonesia emas di 2045 ya. Dalam misinya itu ada 4 kegiatan. Itu ada kepemudaan, ada sosial, ada lingkungan, dan ada edukasinya. Karena hampir cukup banyak
kegiatan turunan dari 4 misi itu, sehingga kami memang akhirnya menemukan kita fokus ke teman-teman kaum milenial, Gen Z, ya, dengan yang alpha beta sekarang. Karena juga selain itu kita sedang mengalami bonus demografi. Nah, selain pasar terbesar, tapi juga nasib bangsa ini juga ini ya, itu mudah-mudahan bisa terbantu. Memang salah satu persoalan bangsa kita sekarang, kita tidak sekedar makan, tapi juga bagaimana nutrisinya harus bisa banyak makanan yang di meja makan tuh itu kalau mau di tes laboratorium nutrisi udah kurang sedikit sekali. Nah, itu yang kita harus, karena bisa jadi dari sisi lain, dari geopolitik, geostrategisnya ini bisa jadi ancaman untuk sebuah bangsa. Memang berkah kita punya bonus demografi, tapi bisa baliknya ancaman kalau tidak disiapkan nutrisi yang bagus. Ini harapan ke depan, memang kita harus bergandengan tangan, kolaborasi untuk sebuah revolusi nutrisinya. Sudah harus direvolusi nutrisi itu, dari peternakannya, pupuknya, pakan-pakannya, sampai di meja makan tuh. Sebelum sudah didengung-dengung ada. Sekarang perang, istilahnya perang sudah mulai dari meja makan kan. Jadi itu juga mungkin ada agenda-agenda yang kita tahu ke depannya, jika suatu bangsa lemah maka bisa dijajah kembali gitu. Siap, itu menjadi poin bagi teman-teman. Mungkin Bapak ini tambahan tadi soal ini. Saya pernah lihat ke sini Bapak juga menyediakan lapangan pekerjaan lah, saya bilang begitu tuh. Teman-teman yang datang magang di sini itu, mungkin itu juga merupakan salah satu bentuk pelatihan ya Pak, atau bagaimana itu yang Bapak hadirkan mereka, lalu selama ini juga mereka sudah, saya tidak lihat lagi di sini, seperti apa itu Bapak? Oh ya, kalau itu sifatnya tentatif, memang tidak ada tujuan tertentu. Kebetulan ada yang mungkin Mau ngobrol-ngobrol, tanya, ada kesempatan kosong ini, silakan dulu, pokoknya 1-2 bulan tes kalau bisa ini silakan. Tapi untuk teman-teman yang magang, tetap bagaimanapun kita sarankan, misalnya sedang kuliah, prioritas itu kuliah, ini tambahan aja. Untuk berbagi pengalamannya. Tapi dalam perjalanan ada juga memang sudah tidak sekolah, dia khusus kerja di sini. Siap. Tapi kemudian menikah dan sebagainya, harus pindah, kita cari baru lagi ya. Siap. Lalu Bapak mungkin nih sebagai closing statement dari Bapak nanti untuk ajakan ataupun apa untuk Moza Cafe ini apa? Ya kan. Closing statement. Dari Moza Cafe, closing statement kita, yang kita butuhkan saat ini kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Dan teman-teman yang generasi Z, generasi Alpha, Beta, tahun ini kita terakhir generasi Alpha ya. Tahun 2020 kita masuk tahun generasi Beta. Itu jangan pernah kehilangan harapan dan impian. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah membagikan begitu banyak terkait dengan Moza ini. Lalu teman-teman, ini merupakan ajakan saya pribadi selaku pelanggan setia di sini. Teman-teman datang nongkrong, datang diskusi di sini, bahwa secangkir kopi itu juga bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang seperti yang Bapak bilang tadi, untuk membangun negara Indonesia menuju 2045 emas. Bahwa itu merupakan salah satu hal, kita mulai dari UMKM kecil begini, kita hadir duduk, menikmati, itu juga bukan proses. Lalu Bapak juga sampaikan tadi, kita utamakan nutrisinya. Teman-teman datang dan berkunjung di Moza Cafe. Sekian dan terima kasih Bapak. Makasih, makasih semuanya.